Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang hidroterapi. Hidroterapi adalah perawatan menggunakan air untuk tujuan kesehatan, semisal menghilangkan rasa nyeri dan bahkan sebagai penyembuh luka. Adapun cara kerja hidroterapi yaitu ketika tubuh sedang stres atau sakit, perubahan kimia terjadi yang mengakibatkan denyut nadi dan tekanan darah meningkat. Telah diamati bahwa hidroterapi mampu meringankan kondisi tersebut dengan mengurangi tingkat stres dan memperbaiki pembengkakan sendi. Hal ini pada gilirannya membantu individu untuk santai, yang selanjutnya membantu mengurangi rasa sakit. Saya persilahkan. Jenis hidroterapi. 1. Mandi. Yaitu bersuhu 2 derajat selama sekitar 20 menit. Air yang digunakan bisa air biasa atau yang sudah diberi minyak aromaterapi, herbal atau garam. Sitz bath. Sitz bath dikenal pula sebagai mandi pinggul. Dalam metode ini, pasien duduk di tempat mandi dan berendam dalam air sampai ke pinggul. Sitz bath bisa menggunakan air dengan air dingin atau bergantian antara air panas dan dingin. Metode hidroterapi ini efektif untuk penyakit yang mempengaruhi perut serta sistem reproduksi. Nyeri usus dan ginjal, gangguan menstruasi, wasir, dan kram perut. Pijat air. Metode ini menggunakan semprotan air dari shower yang digunakan untuk memberikan efek pijatan pada berbagai bagian tubuh. Pijatan dari semprotan air ini memiliki efek yang membuat rileks. Membungkus dengan kain basah. Pasien diminta berbaring kemudian dibungkus dengan kain basah yang selanjutnya ditutupi dengan selimut atau handuk kering. Lakukan pembungkusan selama sekitar 1 jam. Setelah itu, pasien diminta untuk mandi. Metode hidroterapi digunakan untuk meringankan nyeri otot, gangguan kulit, bronkitis, dan flu. Kompres. Kompres dilakukan dengan meletakkan kain yang sudah dibasahi ke bagian tubuh yang bermasalah. Air yang digunakan air dingin, air hangat, atau kombinasi keduanya yang digunakan bergantian. Air dingin menyebabkan pembuluh darah dekat kulit menyempit sehingga mengalihkan darah ke daerah tubuh yang lebih dalam. Merendam kaki. Dalam metode ini, kaki direndam hingga sebatas pergelangan kaki. Air yang digunakan bisa air dingin, air hangat, atau kombinasi keduanya yang digunakan bergantian. Merendam kaki pula pada air dingin efektif menghilangkan kelelahan pada kaki. Sementara merendam dalam air hangat efektif meringankan kaki yang sakit atau jika kaki berasa dingin. Sedangkan kombinasi air dingin dan panas baik untuk meningkatkan sirkulasi darah dan meringankan varises. Assalamualaikum, bisa saya potong dulu kah? Oh. Nah, apa ya, saudara? Bisa minta izin di kelompok 6 kah? Apa? Bisa minta izin di kelompok 6? Iya, bisa, saudara. Gak apa-apa gitu.
Iya, enggak apa-apa, Ji. Terima kasih, nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada Saudari Fitria Nurdin. Saya lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Rustam. Pada Saudara Rustam saya persilahkan. Baik, fungsi hidroterapi dalam fisioterapi yaitu hidroterapi adalah fisioterapi dapat berfungsi juga sebagai pengobatan untuk mempercepat penyembuhan luka, perawatan dalam Nggak jelas ininya. Tulisannya. Dalam Whirlpool membantu dalam mengangkat jaringan yang mati dan substansi lainnya. Akan tetapi ada beberapa kondisi di mana hidroterapi tidak boleh dilakukan. Sebagai contohnya, pada penderita dengan luka terbuka sebaiknya tidak menggunakan kolam renang tapi menggunakan Whirlpool terapi untuk mencegah timbulnya infeksi pada luka. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya membaca sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya minimal 3 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Terima kasih. Nah, dibuka juga sesi pertanyaan. Iya, silakan. Saya Iya, bertanya, Ki. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya dari kelompok 10. Pertanyaan saya yaitu di fungsi hidroterapi. Nah, kan di situ ada pengobatan, penyembuhan luka, dan luka apa yang bisa diobati. Maksudnya mungkin bisa dulu disebutkan luka apa yang bisa diobati dan obat apa yang digunakan. Terima kasih. Saya mungkin bisa. Saya. Nggak jelas, Ki, suaranya. Saya mungkin bisa bertanya. Saya persilahkan kepada Saudari Nabila untuk bertanya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6 yang sedang presentasi. Pertanyaan saya yaitu, apakah pasien yang mengalami nyeri kepala, nyeri otot, gangguan tidur, mual, menggigil, bisa melakukan hidroterapi? Coba jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan mengulang pertanyaan saya. Apakah pasien yang mengalami nyeri kepala, nyeri otot, gangguan tidur, mual, menggigil, bisa melakukan hidroterapi? Coba dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi pertanyaan. Dan saya minta kepada teman-teman untuk memberikan waktu beberapa menit untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Baru 2 pertanyaan, Di. Oh ya, Di, tidak bisa, Di. Oke, siap. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mempersilahkan kepada Saudara Suhardi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Wandi. Tapi dulu mungkin bisa dikasih jelas namanya karena di sini mungkin moderator bisa sebutkan dengan jelas namanya. Baik, saya persilahkan kepada Saudara Suhardi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sri Aswadi. Nah, terima kasih. Kurasa ini sangat jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Saudara Wandi, Sri Aswadi. Taruh ikakandanya. Pertanyaannya yaitu luka apa saja yang bisa diobati dengan menggunakan hidroterapi? Untuk penyakit yang mempengaruhi perut serta sistem reproduksi, nyeri usus dan ginjal, gangguan menstruasi, wasir, dan kram perut. Adapun cara untuk melakukan hidroterapi tersebut yaitu dengan menggunakan sitz bath atau lebih dikenal dengan mandi pinggul. Nah, adapun untuk seperti nyeri otot, gangguan kulit, bronkitis, dan flu, itu bisa diringankan dengan menggunakan metode membungkus dengan kain basah. Saya kembalikan ke moderator.
Bagaimana Saudara Surya Suwadi? Apakah Ya. sudah puas dengan jawabannya atau mau diberi sanggahan? Ya, terima kasih. Saya sanggah sedikit. Itu ya masalah anunya mungkin bisa diulang itu tadi yang karena nada saya dengar luka dan di anunya mungkin bisa diulangi kembali yang kayak perut ginjal apa tadi. Baik, untuk yang disanggah oleh Saudara Wandi, itu tentang sakit yang diderita pada perut, serta sistem reproduksi, nyeri usus dan ginjal, gangguan menstruasi, wasir, serta kram perut. Nah, itu bisa diobati dengan menggunakan hidroterapi dengan cara isbat atau mandi pinggul. Bagaimana Saudara Surya Suwadi? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Terima kasih kembali. Saya rasa cukup jelas juga dari jawaban yang diberikan oleh Saudara Suhardi. Terima kasih telah menjawabnya. Ya, sama-sama dan terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jawaban selanjutnya akan dibawakan lagi oleh Saudara Suhardi. Saya persilahkan kepada Saudara Suhardi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nadila. Baik, pertanyaan dari Saudari Nadila yaitu apakah nyeri kepala, nyeri otot, dan apa lagi? Gangguan tidur dan sebagainya itu dapat diobati dengan menggunakan hidroterapi. Jawaban menurut saya itu seluruh penyakit tersebut bisa diringankan dengan menggunakan hidroterapi, yaitu salah satunya dengan cara membungkus dengan kain basah. Caranya yaitu pasien diminta berbaring, kemudian dibungkus dengan kain basah yang selanjutnya ditutupi dengan selimut atau handuk kering yang dilakukan selama sekitar 1 jam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dari Saudari Nadila? Baik, bisa sanggah. Saya persilahkan. Tidur, mual, dan menggigil bisa melakukan hidroterapi. Jadi kalau menggigil terus memakai teknik air itu bagaimana? Apakah bisa? Coba dijelaskan. Nah, baik. Itu menurut saya hidroterapi itu bukan hanya dilakukan dengan air kayak air dingin. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan air hangat. Nah, apabila kayak seperti menggigil, itu kalau menggunakan air hangat, kemungkinan bisa untuk menurunkan rasa menggigil tersebut. Karena menggigil biasanya juga diikuti dengan demam. Baik, terima kasih. Bagaimana dari Saudari Nadila? Saya kira penjelasan rinci. Baiklah, terima kasih atas
pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah hidroterapi adalah perawatan menggunakan air untuk tujuan kesehatan, semisal menghilangkan nyeri dan bahkan sebagai penyembuh luka. Terapi hidroterapi juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh darah sehingga lebih banyak oksigen dipasok ke jaringan yang mengalami pembengkakan, perbaikan sirkulasi darah yang memperlancar sirkulasi getah bening sehingga membersihkan tubuh dari racun. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Tadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri. Kacau. Sama-sama. Kacau.